Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja memperingati Beato Dionysius dan Redemptus Martir Indonesia. Dua orang kudus yang pergi kemana-mana sampai ke tanah Indonesia untuk mewartakan iman Kristiani. Maka yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi dasar atau kekuatan bagi kedua orang kudus ini untuk meninggalkan segala sesuatu dan pergi untuk mewartakan. Bahkan mereka rela menderita dan ancaman kematian tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap melayani, untuk tetap mengajar, dan tetap setia mewartakan. Saudara-saudariku yang terkasih, dua orang kudus ini mendasarkan hidupnya pada Kristus. Mereka punya landasan yang kuat, fondasi iman yang begitu kokoh, sehingga ancaman bahkan pembunuhan tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap mengajar, untuk tetap mewartakan sabda Tuhan. Bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita semua, menyadarkan kita untuk berani memilih. Memilih untuk mendasarkan iman kita di atas fondasi yang kokoh, fondasi iman yang kuat. Tuhan menyampaikan bahwa mendasarkan iman kita pada Kristus bukan sekedar berteriak, Tuhan, 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 tetapi mendengarkan sabdanya dan juga melakukannya dalam kehidupan. Maka ada dua contoh yang disampaikan sekaligus menggambarkan tipe kehidupan umat beriman. Yang pertama adalah mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Adalah mereka yang membangun di atas dasar fondasi wadas atau batu. Dan yang kedua adalah orang yang mendengarkan tetapi tidak melakukan, atau bisa juga tidak mendengar dan juga tidak melakukan. Adalah mereka yang membangun rumah di atas pasir. Maka di atas dua fondasi ini, ketika kesulitan, ancaman, tantangan, persoalan itu datang, orang yang membangun di atas batu akan berdiri kokoh kuat, tidak tergeser. Tetapi mereka yang membangun di atas pasir akan hilang, akan lenyap. Maka saudara-saudari terkasih, di dalam kehidupan kita bisa menyaksikan bahwa ada orang yang tetap setia meskipun badai kehidupannya begitu berat. Tetapi ada juga yang begitu mudah meninggalkan Tuhan hanya karena pengalaman-pengalaman kecil, atau mungkin dengar cerita-cerita orang, atau menonton ini dan itu. Maka mari kita bertanya juga dalam hati kita, sudah sejauh mana saya membangun rumah kehidupan saya? Apa fondasi atau landasan dari rumah kehidupan saya sendiri? Tuhan mengajak kita semua dalam bacaan suci hari ini, dan juga teladan hidup dua orang kudus ini menghantar kita semua dan juga sekaligus mengajak untuk membangun rumah kehidupan kita di dasar iman akan Kristus. Ketika kita membangun rumah kehidupan di atas Kristus, di atas landasan iman akannya, maka cobaan dan tantangan, kesulitan apapun pasti kita akan lewat. Tangan Tuhan akan menolong dan akan membebaskan kita. Keyakinan iman itulah yang kita tumbuhkan secara khusus di masa Advent ini, untuk mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan berbagai macam cara, pertobatan, penyerahan diri, pemurnian, dan lain sebagainya. Apa yang kita dengar lewat sabda Tuhan, kita renungkan, kita hayati, dan kita lakukan dalam kehidupan.
Dengan begitu, kita sedang mempersiapkan wadas atau landasan yang kuat untuk hari-hari hidup kita selanjutnya. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bangun dasar iman kita di atas fondasi iman akan Kristus. Persiapkanlah itu semua sehingga saatnya datang. Kita tidak terpengaruh oleh cerita, kita tidak terpengaruh oleh iman orang yang mempertanyakan Kristus. Kita tidak terpengaruh oleh cerita-cerita atau pengaruh-pengaruh dari luar. Tetapi kita tegak lurus pada apa yang diajarkan Tuhan, apa yang diwariskan kepada kita dalam tradisi, sehingga kita tetap setia dalam iman meski tantangan dan kesulitan datang silih berganti. Barang siapa yang membangun rumah kehidupannya di atas wadas yang kokoh kuat, di dasar iman akan Kristus, percayalah kesulitan akan datang, tetapi pergi dengan sendiri. Duka cita, persoalan akan datang, tapi sukacitalah yang akan menjadi ujung dari kesetiaan kita. Tuhan